semuanya, sebelumnya perkenalkan aku Dia Puspitasari dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Sistem Informasi. NIM aku 0531420079. Aku akan menjelaskan tugas praktik 1 ya, mata kuliah algoritma dan pemrograman, yaitu membuat flowchart bersekod untuk menghitung total gaji dan lembur karyawan berdasarkan golongan dan jam lembur. Nah, sekarang dari soal, kita baca soalnya dulu ya. Oke, dari soal diketahui bahwa terdapat 3 golongan karyawan. Nah, 3 golongan karyawan. Golongan A memiliki gaji pokok 5 juta rupiah, golongan B memiliki gaji pokok 6.500.000 rupiah, dan golongan C sebesar 9.500.000 rupiah. Selain itu, setiap karyawan bisa membuat tambahan gaji lembur yang dihitung berdasarkan jumlah jam lembur, di mana 1 jam bernilai 30% dari gaji pokok, 2 jam 32%, 3 jam 34%, 4 jam 36%, dan 5 jam atau lebih sebesar 38%. Oke, sekarang kita lihat dari sisi flowchart. Sebelumnya aku sudah buat flowchartnya aku menggunakan Visual Studio Code. Nah, dan kalian kalau mau buat flowchart di Visual Studio Code, kalian bisa langsung ke extensionnya aja ya, dicari TDL Draw. Nanti kalian bisa install aja. Nah, oke. Sekarang kita lihat dari sisi flowchart. Program dimulai dari simbol mulai, lalu melakukan input data golongan dan jam lembur. Selanjutnya ada struktur percabangan decision, yaitu untuk menentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Di sini digunakan percabangan if else ini ya, dengan 3 kondisi. Jika golongan sama dengan A, maka gaji pokok 5 juta. Jika golongan sama dengan B, maka gaji pokok adalah 6.500.000. Jika golongan sama dengan C, maka gaji pokok adalah 9.500.000. Kalau input golongan tidak sesuai, maka program akan menampilkan pesan error dan meminta input ulang. Yang ini. Oke. Setelah menentukan gaji pokok, flowchart lanjut ke percabangan kedua, yaitu untuk menentukan presentasi lembur. Berdasarkan jumlah jam lembur, struktur juga menggunakan if else bertingkat dengan kondisi sebagai berikut. Jika jam lembur 0, maka presentasi lembur 0. Makanya di flowchart aku tidak masukkan jam lembur 0. Aku langsung masukkan di jam lembur 1 jam. Jika 1 jam maka 30%, jika 2 jam maka 32%, jika 3 jam maka 34%. Dan jika 5 jam atau lebih maka 38%. Setelah itu semua cabang akan digabung lagi menuju proses perhitungan. Ini kita digabung semua. Proses pertama adalah menghitung gaji lembur, yaitu gaji pokok dikali presentasi lembur. Kemudian hasilnya dijumlah dengan gaji pokok untuk mendapatkan jumlah penghasilan total. Tahap akhir adalah output, di mana program menampilkan total penghasilan karyawan. Nah, ini untuk penjelasan dari flowchart. Nah, jika dijabarkan ke dalam sedekot, logikanya ditulis seperti ini. Aku sudah siapkan juga untuk sedekotnya. Dimulai dari program deklarasi seperti ini ya. Lalu baca input golongan dan jam lembur seperti ini. Input golongan, masukkan golongan A atau B atau C. Terus jika golongan sama dengan A, maka gaji pokok 5 juta. Jika golongan sama dengan B, maka gaji pokok 6.500.000. Jika tidak, jika golongan sama dengan C, maka gaji pokok sama dengan 9.500.000. Jika tidak.
Tulis kesalahan kembali ke input golongan. Ini jika tidak ada golongan. Contoh golongan D, golongan tidak ada, maka jadinya akan kesalahan atau pengembalian input ke golongan. Sampai golongan sama dengan A, atau golongan sama dengan B, atau golongan sama dengan C. Nah, ini untuk jam lembur. Tulis jam lembur, masukkan jam lembur, bilangan bulat dimulai dari 0 tetap kita masukkan walaupun jam lembur 0 persentasenya adalah 0,00. Lalu kita masukkan lagi, jika jam lembur 1 jam maka persentase 0,30, jika jam lembur 2 maka persentase 0,32, jika jam lembur 3 maka persentase 0,34, jika jam lembur 4 maka persentase 0,36. Artinya jika tidak, artinya jam lembur lebih dari 5, maka persentasenya itu tetap 0,38. Oke, untuk gunakan if else untuk menentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Gunakan if else lagi untuk bertingkat untuk menentukan persentase lembur. Jadi persentase lembur, hitung gaji lembur itu seperti ini. Hitung gaji lemburnya, gaji pokok. Hitung gaji lembur, gaji pokok dikali persentase. Persentasenya itu berapa jam dia lembur. Lalu untuk hitung total penghasilan atau total gaji dari golongan A atau B atau C, itu gaji pokok ditambah gaji lembur. Nah, selalu selesai. Jadi, Pseudocode berfungsi untuk membantu menyusun langkah-langkah program secara logis sebelum ditulis dalam bahasa pemrograman sebenarnya. Selanjutnya, aku akan menjelaskan implementasinya ya dalam bahasa Java. Di mana ya? Ini aku sudah buat. Di bagian atas kita menggunakan import java.util.scanner untuk membaca input dari pengguna. Lalu ada fungsi gaji pokok, buka kurung untuk menentukan gaji berdasarkan golongan. Di sini aku menggunakan switch case. Fungsinya sama seperti if else tapi lebih rapi, untuk pilihan tetap seperti A atau B dan C gitu. Kemudian fungsi berdasarkan lembur, buka kurung tutup kurung digunakan untuk menentukan nilai persentase lembur. Kondisi di dalamnya menggunakan if else bertingkat. Untuk menyesuaikan nilai berdasarkan jam lembur yang dimasukkan, setelah semua input diterima, program akan menghitung. Di sini gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persentase total gaji pokok ditambah gaji lembur. Lalu hasilnya akan ditampilkan dengan fungsi system.out.print ln tutup kurung buka kurung. Sebentar mana? Nah, ini untuk outputnya ya, golongan karyawan seperti yang di sini, golongan karyawan, lalu jam lembur, gaji pokok, presentasi, gaji lembur, total penghasilan akhir. Ini. Nah, sebagai contoh, jika kita run dulu ya, sebagai contohnya. Nah, Oke. Nah, sebagai contoh, jika aku masukin golongan B dan jam lemburnya 3 jam, nah, maka outputnya akan seperti ini. Golongan B, gaji pokok 6.500.000, jam lembur 3 jam, persentase lembur itu 34%, gaji lemburnya dia 2.210.000, total penghasilannya 8.710.000. Oke, jadi kesimpulannya program ini menggunakan struktur aritmetika sederhana ya, untuk menghitung total gaji dari flowchart, Pseudocode hingga untuk Java-nya, untuk code Java-nya nih. Semuanya saling berhubungan, membantu satu alur logika yang utuh. Sekian penjelasan dari aku. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.